Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali kita di acara podcast Muslim, podcastnya Muslim sejati. Seperti biasa nih ya, dalam program ini kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari seluruh pemirsa dan pendengar. Kemudian nanti akan kita bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita. Ya, dan di kesempatan kali ini ada Ustadz Muslim Maslan MA seperti biasa yang nanti akan menjawab seluruh pertanyaan dari antum semua. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat nih Ustadz. Semangat pagi. Ya. Berkah insya Allah. Amin, amin, Masya Allah. Ya, Ustadz, sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan ya Ustadz, seperti biasa tentunya. Kita ngajak dulu nih pemirsa nih Ustadz. Boleh. Oke, bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, ya silakan saja untuk langsung menghubungi kami di 0617944282 atau bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS, WhatsApp, ya silahkan di 0852 77992202. Oke, langsung kita beranjak ke pertanyaan pertama. Karena kebetulan saat hari ini ada tanggal 31 Desember, nanti malam nih biasanya ada perayaan penyambutan tahun baru. Kembang api ya? Kembang api. Ya. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan tahun baru nih Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, pertanyaan pertama. Ustadz, apa yang harus kita ucapkan kalau ada teman yang mengucapkan selamat tahun baru sama kita nih Ustadz? Nah, ini sering ya, kadang-kadang kita sering berteman ya dengan muslim, tetangga yang non muslim, kadang-kadang mereka mengucapkan ya. Ya, betul. Nggak tahu mereka mengira bahwa ini adalah tahun baru bersama, atau mereka menanamkan akidah mereka. Iya, tapi mungkin karena kebiasaan juga sih, Sat. Kebiasaan ya. Iya, karena mungkin ini kalender bersama nih. Iya. Toh di rumahnya ada kalender Masehi juga kok gitu. Dan kaum muslimin juga Mas Laman ya, kalau malam tahun baru nih banyak yang buat acara dia. Banyak. Yang manggang-manggang ikan, bakar ayam kan di rumah-rumahnya. Betul, masalahnya satu Sat. Kita nggak diajak makan. Oke, kira-kira gimana nih Pak Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini memang satu dilema ya. Ketika kita yang hidup di masyarakat yang majmu' dalam artian keberagamaan itu, akan tetapi jangan kemudian kita lebur dalam satu paham dan mengikuti secara ritual-ritual yang keagamaan lain. Nah, sama juga berbicara tentang penanggalan atau kalender Masehi, ya kan? Pertama, dari sudut pandang kata, disebut dengan kalender Masehi. Kalau kita kan kalender Hijriah ya. Nah, Hijriah itu kan dari hijrahnya Rasulullah. Nah, sementara kalimat Masehi ini adalah disebut dengan Al-Masih. Al-Masih ini adalah tutlaqu ala Isa alaihissalam, ya kan, yang dikaitkan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih. Masih itu artinya yang menghapus. Menghapus mata orang-orang yang buta, apakah itu disebut dengan Al-Masih, itu maka disebut dengan Dajjal, ya kan, matanya yang terhapus dalam artian buta, ya kan juga. Nah, sedangkan Al-Masih di sini adalah bagaimana Nabi Isa alaihissalam bisa menghapus orang-orang yang sakit menjadi sehat. Orang yang meninggal bisa dihidupkan oleh Nabi Isa, dan itu mukjizat Nabi Isa. Maka dikatakan Al-Masih. Maka Al-Masih juga dikatakan artinya adalah muntadhar, yang ditunggu. Jadi kalender ini adalah kalendernya orang Nasrani. Nah, kemudian rancangan penanggalan itu juga dikatakan adalah biarawan Katolik. Kalau pada tahun 527 Masehi dikatakan yang membuat ini adalah biarawan Katolik. Nah, yang pada awalnya tahun itu bulannya dibuat 10 bulan. Nggak sampai 12. Iya, nggak sampai 12. Yang pertama adalah
eh, Januari, Februari itu tidak masuk. Maka dia mulai dari tanggal bulan 1 apa? Maret. Oh, Maret mulainya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi Desember itu adalah bulan ke-10 pada asalnya. Tapi kemudian ada pas waktu itu dengan waktu musim-musim tertentu. Sehingga kemudian ada sisa sekitar 60 hari. Nah, kemudian direvisi menjadi 60 hari ini dibagi menjadi 2, 30. Menjadi genaplah menjadi 12. Nah, ini berdasarkan sejarah. Maka Januari ini adalah kata yang sekarang ini kan tahun baru Januari kan? Iya. Januari itu adalah dari dewa. Ini biarawan Roma, orang Kristen di Roma itu yang memiliki banyak dewa. Jadi selain mereka meyakini adanya Trinitas, juga mereka bangsa Roma ini adalah memiliki banyak dewa. Dewa juga. Salah satunya adalah kenapa disebut dengan Januari adalah dari dewa yang bernama Januarius. Januarius. Kalau kita lihat Januarius ini adalah dewa yang memiliki 2 rupa. Nah, dalam artian dia kenapa melihat 2 sisi. 2 sisi waktu yang sudah lampau dan waktu sisi yang akan datang. Ini disebut dengan Januarius. Sama juga misalnya contoh ditambah dengan Februari. Nah, ini salah satu nama dewi yang didewakan juga. Untuk yang perempuan maka dikatakan dewi. Dewi Febrius. Dewi Febrius ini adalah dewa kasih sayang. Ada ritual masyarakat Roma pada saat itu mengadakan untuk merayakan dewi tersebut. Hari kasih sayang. Hari kasih sayangnya. Juga makanya dikatakan Valentine pada bulan Februari. Ini unsurnya salah satunya juga dikatakan. Nah, makanya dikatakan penahunan ini, tahun baru ini disebut dengan Anno Domi. Adalah tahun Tuhan kita. Nah, jadi ini bukan perayaan tahun yang untuk umum pada asalnya. Adalah ini punya orang Nasrani. Nah, punya Nasrani. Jadi bagi kita bagaimana orang yang ketika ada yang mengucapkan selamat, kita mengucapkan ini Anno Dominis. Adalah perayaan tahun Tuhan kita. Jadi apakah kita merayakan tahun Tuhan kita? Tidak. Jadi bukan saja nabinya yang kemudian ada. Sementara perayaan nabinya lahir misalnya, Isa pada Natal misalnya, itu kan perayaan nabinya yang lahir. Nah, ini begitu juga, ini tahun Tuhannya. Jadi Tuhannya siapa? Tuhannya adalah orang-orang Nasrani. Jadi bagi kita yang mengucapkan dengan sukacita ketika ada orang yang memberikan selamat atas apa? Atas datangnya Tuhannya. Itu dia. Nah, berarti kita mengucapkannya ucapan selamat kepada Tuhannya. Nah, berarti dengan tidak secara langsung dikatakan kita mengikrarkan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala dan kita bergembira kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ranahnya bukan ranah sosial, tapi udah ke akidah juga. Ke akidah. Karena senangnya kita adalah dalam bentuk rangka ibadah. Takutnya kita adalah dalam rangka bentuk ibadah. Jadi sama saja ketika kita mengucapkan, saudara kita mengucapkan ucapan selamat tahun baru, maka kita mengucapkan tahun datangnya Tuhan. Karena dia tahun kesenangan yang dianggap ini adalah tahun Tuhan. Jadi kita senang, kita sukacita. Jadi maka seorang muslim tidak boleh. Jadi kalau ditanya bagaimana, kita mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dia, tapi mohon maaf saya tidak merayakan tahun baru. Nah, gitu kita harus jujur saja, kita katakan bos. Agar apa? Ketika dia muslim, kita mengedukasinya. Ketika dia non muslim, kita katakan inilah batas toleransi, inilah yang dimaksud toleransi. Ketika satu hal yang berkaitan tentang agama, kita katakan ini bukan bagian dari agamaku, maka kita tidak mengucapkan balik.
Wallahu ta'ala bishawab. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Luar biasa. Oke, pemirsa, kami ajak bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan di 0617944282 atau melalui SMS atau juga WhatsApp di 085277992202. Lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, bolehkah kita meminta jatah warisan sebelum orang tua kita meninggal? Karena saya khawatir Ustaz, ketika orang tua nanti saya meninggal, warisan itu akan dibagi secara tidak adil nih Ustaz. Masya Allah ya. Jadi mumpung masih hidup, Bagi dulu. ya udah kalau orang tua yang bagi kan udah ikhlas ya. Tapi ditahan dulu Ustaz jawabannya Oke. karena ada penelpon Ustaz. Oh iya, silakan. Oke, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa dan di mana? Ukda Aisyah, Ustaz. Oke Aisyah, silakan pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu bertanya tentang ini, Ustaz. Menumpuk barang untuk bersedekah ini apa nilai sedekah ya, Ustaz? Iya. Ada orang ini, Ustaz, dia memiliki pakaian banyak ini, Ustaz. Iya. Ini wanita ya, Ustaz ya. Iya. Di lemarinya itu banyak pakaian yang bagus-bagus gitu kan, Ustaz. Iya. Lalu yang disedekahkan itu pakaian afwan, Ustaz, ya sudah tidak layak lagi dipakai gitu, Ustaz. Iya. Pakaian dia tadi masih ditumpuk-tumpuk yang bagus, Ustaz. Teman yang dikeluarkan yang tidak layak itu, Ustaz. Iya. Pertanyaan begini, Ustaz. Apakah nanti kelak di akhirat ketika kita setelah meninggal, Ustaz, apakah akan dihisap dengan pakaian yang kita tumpuk-tumpuk tadi, Ustaz? Masya Dan Allah. apakah nilai pahala bagi dia ketika dia mengeluarkan pakaian tadi sedekahkan gitu, Ustaz? Iya. Sudah paham pertanyaan Yang Ustaz? bagus maksudnya. Tolong penjelasannya, Ustaz. Iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz. Langsung kita jawab aja nih Ustaz. Ya, kayaknya banyak pertanyaan ini dari kasusnya tadi Ustaz. Oke, kita satu persatu mungkin kita jawab nih. Ada seorang akhwat banyak pakaiannya, tapi yang disedekahinya itu yang buruk-buruk lah, yang udah nggak layak pakai, dia pun udah males pakai. Ya paling untuk lap pun males gitu. Ini apakah berbuah pahala nih Pak Ustadz? Pertanyaan pertama. Dan pertanyaan keduanya, apakah nanti bakalan dia dihisap nih Pak Ustadz di hari kiamat karena dia banyak menumpuk pakaian dia yang bagus-bagus? Iya. Terima kasih kepada Ukhti Aisyah ya, yang disedang berdagai tadi. Iya. Iya, yang disedang berdagai. Mengenai tentang pakaian, ikhwan akhwat, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang kita beli, yang kita peroleh, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sedikit ataupun banyaknya, tergantung apa yang kita miliki. Sama juga dengan pakaian, boleh nggak kita memiliki pakaian yang banyak, kemudian yang bagus, setiap minggu misalnya kita membeli pakaian baru, bolehkah? Secara hukum boleh-boleh saja. Karena dikatakan sesungguhnya manusia itu, anak Adam itu menyukai kepada satu pakaian cantik, kemudian sandal yang bagus. Jadi dalam artian ini boleh-boleh saja ketika kita memiliki pakaian yang bagus misalnya. Dan kita simpan di lemari, bolehkah? Boleh. Tapi lihatlah kaum muslimin kaum muslimat, di antara tumpukan pakaian kita, biasanya kalau kita buka lemari itu kan, kita buka lemari, kita lihat dari tumpukan yang paling bawah itu, yang mungkin 2 atau 3 dari tumpukan terbawah itu mungkin sudah ada 2 tahun nggak digunakan, ada 3 tahun, padahal masih bagus. Tapi kemudian kita sayang untuk memberikan kepada orang lain. Kita nggak pakainya 2 tahun, ada bahkan 5 tahun. Atau kadang-kadang kita nggak cerdas, nggak smart sebagai kaum muslimin. Kenapa? Contohnya kita punya anak waktu itu masih kecil. Sekarang kita nggak punya anak lagi. Dan pakaian anak kita itu dalam kardus, ditaruh di gudang. Kalau itu diberikan kepada kaum muslimin yang tidak mampu, sementara pakaiannya masih layak pakai, dan itu akan menghasilkan pahala dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nggak percaya. Kadang-kadang kita nggak terpikir smart. Makanya mestinya kita seorang kaum muslimin harus berpikir smart. Tumpukan pakaian yang kita tumpuk, kadang-kadang Allah, lemarinya sampai yang gantungan hanger ya, sampai menyok-menyok mungkin. sampai mau patah. Iya.
Karena banyaknya tumpukan pakaian kita. Tapi kalau kita sedekahkan, kita nggak mau terpikir ini disedekahkan bagaimana orang yang tidak memiliki pakaian, orang yang kemudian sudah lama tidak beli baju. Iya. Dan kalaupun kita bersedekah, maka harapannya adalah tidak menyakiti hati orang. Dalam artian yang harus layak. Jangan kemudian dah koyak. Itu dijadikan kain lap saja. Kalau sudah nggak layak. Kenapa? Karena kita memberikan itu mestinya adalah bagaimana cerminan ketika kita menerima juga. Oh, Nah, barometernya adalah ketika kita memberikan kepada orang, barometer itu kembalikan ke kita. Kita mau atau enggak? Kita kata enggak lah, enggak layak ketika kita diberikan orang. Bagaimana kemudian kita memberikan kepada orang lain? Jadi ini mestinya secara etika saja. Kalau kita berikan apakah mendapatkan pahala? Ya secara umum mendapat pahala. Tapi ketika kita berikan layak, maka pahalanya lebih besar. Tapi kan nggak mungkin kita ngasihkan baju yang kita sudah pakai ternyata hanya layak untuk jadi kain lap. Iya. Nah, namanya kan itu memberikan kain lap, bukan memberikan baju namanya. Tapi kalau kita berikan yang layak dan itu lebih bermanfaat bagi dia. Mudah-mudahan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang bagus misalnya satu setel rupanya untuk kajian. Karena alhamdulillah kita mendapatkan pahala. Mengantarkan dia kemana? Ke Raudhatu min Riyadil Jannah. Masya Ke Allah. taman-taman surga. Allah taala. Oke Pak Ustadz, kita tahan dulu Pak Ustadz. Kita harus rehat dulu nih. Untuk itu bagi para pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami masih akan kembali lagi. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih ada kesempatan. Silakan nanti hubungi kami di 0617944282 atau bisa melalui SMS atau juga WhatsApp di 085277992202. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Muslim. Iya pemirsa, kita kembali lagi di Podcast Muslim, podcastnya Muslim Sejati. Dan masih ya kami mengajak bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami 0617944282. Kita angkat, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan maknya siapa di mana? Maknya Rani Ustaz. Oke, maknya Rani, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, menyambung pertanyaan dari Ustaz Isa tadi Ustaz. Nah, Kita memberikan itu kan baju. Sebenarnya masih layak pakai sih menurut kita gitu. Berhubung dia minta ya kita beri. Ya. Cuman sama yang kita beri ini dijadikan kain lap gitu Ustaz. Kadang kan merasa sakit hati juga, sementara baju itu kan sama kita aja masih kita pakai kan gitu. Nah, jadi karena dia minta kita kasih gitu kan. Tapi setelah kita ke rumah dia loh, bajunya jadi kain lapnya kan gitu kan. Nah itu bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua gini Ustaz, bolehkah kita menghadiri acara jamuan untuk yang acara tahun baru Ustaz? Jamuan makan gitu Ustaz. Oke. Saja Ustaz, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya minta untuk jadikan kain lap, Ustaz. ini apa ya? Ngejek kali. Oke. Gimana nih, Ustaz? Ya, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama memang ya sah-sah saja ketika kita berikan dia mau jadikan apa. Ketika kita sudah memberikan sesuatu, apakah digunakan untuk kain lap atau untuk keset atau untuk baju yang digunakan. Secara umum sah-sah saja ketika yang sudah kita berikan. Namun secara etika saja yang tidak baik. Ya kan? Orang minta, dia mintanya apa ya? Minta terus. Itu kita berikan dijadikan kain lap. Nah, itu secara etika saja tidak baik. Ya, secara etika dia tidak baik. Kenapa? Karena merendahkan apa yang kita anggap itu adalah satu yang baik, namun menurut dia ketika dia minta ternyata dijadikan kain lap. Ini tidak baik saja secara etika, dan ini tidak seyogianya bagi kita misalnya menjadikan seperti ini, dan itu tidak benar. Ya, tidak benar, dan itu menyakiti hati orang yang memberikan. Ya, kita merasa sakit hati
Kenapa? Karena kita anggap itu barang yang masih bagus, masih layak pakai. Tapi gitu kita berikan ke dia, dia yang minta lagi. Dia yang minta gitu, sudah kita berikan dijadikan kain lap. Dan itu cukup menyakitkan ya. Jadi secara etika nggak benar, secara etika tidak baik. Jadi seyogianya bagi kita adalah kita menasihati yang kita masih layak kita gunakan, kita beritahu bahwasanya itu masih layak kita gunakan. Tapi kenapa dijadikan kain lap? Atau ada sebab lain. Contohnya ketika kita berikan ternyata sobek. Oh ya, ya kan? Dan faktor lainnya, makanya kita tanya saja boleh saja. Agar apa? Agar kemudian dia juga tidak sembarangan. Nanti khawatirnya kalau memang itu seperti itu, dia minta lagi ke orang lain untuk dijadikan kain lap lagi. Dan itu tidak benar. Wallahu ta'ala. Oke, Ustaz, terima kasih. Pertanyaan kedua, Ustaz. Iya. Ini nanti malam tahun baru nih, Ustaz. Iya. Tetangga bakar ayam nih. Ya kan karena tetangga kan diundang ya kita nih, Ustaz. Ya nanti malam ya gabung-gabung kita nyambut tahun baru sekalian bakar-bakar ayam. Undangan kayak gini, Ustaz. Ini apakah wajib kita untuk menghadirinya atau bagaimana seharusnya, Ustaz? Iya. Iya, memang asalnya ketika diundang adalah wajib untuk hadir. Tapi bagaimana jatuhnya kewajiban itu ketika ada kemaksiatan. Kemaksiatan baik materi yang dilakukan bentuk maksiat, contohnya misalnya minum khamar, ya kan? Atau dalam rangkanya. Dalam rangkanya ini seperti contoh tahun baru, tahun baruan. Sementara kita tahu tahun baru itu adalah perayaan Tuhan orang-orang Nasrani. Jadi ketika mereka merayakan hari Tuhannya, tahun Tuhannya, apakah kemudian kita ikut bersuka cita juga? Enggak boleh. Biarpun kemudian kita mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti apa? Bakar ayam. Seperti apa? Sampai kepada titik kajian. Misalnya, karena tahun baru, perayaan malam tahun baru kita buat apa? Kajian. Untuk apa? Atas dasar merayakannya. Iya. Maka apakah yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah biasa-biasa saja. Tapi mungkin misalnya setiap minggu keluarga tertentu, keluarga tersebut adalah membuat acara makan bareng bersama dengan keluarga. Setiap minggu. Tapi kebetulan pas malam minggu ini adalah misalnya adalah malam tahun baru. Dan dia biasanya ngundang kita. Setiap minggu, setiap akhir pekan dia ngundang kita ngopi bareng, bakar-bakar bareng. Pas kebetulan saja ini malam tahun baru ya seperti kegiatan mingguan. Iya. Nah bolehkah kemudian seperti itu? Itu boleh. Dan itu bukan karena dasar malam tahun barunya, tapi karena rutin yang dilakukan. Sama juga misalnya ngaji. Ngaji yang senantiasa setiap malam Ahad, malam Ahad, malam Ahad. Nah kebetulan malam Ahad ini misalnya adalah malam tahun baru. Bolehkah dia ngaji? Boleh. Tapi kalau karena malam tahun baru, kemudian mereka membuat kajian, karena faktor malam tahun barunya bolehkah enggak? Iya. Karena dia bentuk perayaan. Wallahu ta'ala bishawab. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Oke, artinya kalau misalkan itu bukan karena perayaan, memang udah rutinitas, nggak masalah, Ustaz ya. Iya. Oke, Ustaz, karena ini kita waktunya semakin sempit, Ustaz. Iya. Dan pertanyaan berkaitan tahun baru itu banyak. Jadi pertanyaan kita lompati dulu, Ustaz. Boleh. Kita pilih yang berkaitan dengan tahun baru, Ustaz. Iya. Oke, pertanyaannya nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita membuatkan dan menjual kue untuk tahun baru umat Nasrani, Ustaz? Apakah itu termasuk mendukung ibadah mereka? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran. Ini ketika kita ada perayaan hari raya ya, atau tahun baru umat Nasrani, kemudian kita membuat kue dan menjual. Nah, pertama kita harus melihat apakah kita biasanya jualan atau tidak. Kalau karena momen, mengambil kesempatan momen itu, maka secara hukum kata para ulama tidak boleh. Sama misalnya ketika bulan puasa, orang pada puasa, warung-warung pada tutup, kesempatan bagi kita ketika banyak orang yang tutup kemudian kita jualan karena ini momen di mana orang-orang banyak gak jualan. Bolehkah? Kata para ulama gak boleh. Kenapa faktornya? Karena contoh, dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, sebagian mengatakan wahassanahu, sebagian dikatakan do'afahu. Hadis ini kemudian dijadikan kaidah.
Ya kan? Dijadikan kaidah. Sebagian para ulama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dikatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Sebagian mengatakan dhaif, tapi kemudian para ulama menjadikan kaidah. Dikatakan man habasa al-inaba, kata Rasulullah, orang-orang yang menahan anggurnya ayyamal qitafi, ketika waktu masa panen. Anggurnya ini datang masa panen. Tapi kemudian ditahannya. Kenapa? Agar kemudian menjualnya. Ketika perayaan Yahudiyun au Nasraniyun, ketika perayaan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Dia tahu bahwasanya untuk jadi apa itu? Biasanya dikatakan bahwasanya liya'khudahu ayyakuna khamran. Bahwasanya dijadikan untuk apa? Untuk menjadi khamar. Maka apa kata Rasulullah? Maka dikatakan maka nar lebih utama untuk membakarnya. Maka dia lebih utama dibakar api neraka ala basiratin, sampai pandangannya juga dibakar dengan api neraka. Jadi bagi kita yang menggunakan kesempatan untuk perayaan kaum non-muslim, mengambil kesempatan untuk menjualnya. Sama juga tadi kan gitu. Dia menahan masa panennya, sudah datang masa panennya. Kemudian ditahanlah. Agar apa? Agar nanti aku jual kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih mahal. Kenapa faktornya? Karena hari perayaannya mereka biasanya ngapain? Biasanya dijadikan khamar. Jadi kan mendukung dari kegiatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sama juga ketika kita buat kue, misalnya kue tertentu untuk peribadatan dan mereka biasanya banyak mencari, bolehkah? Enggak boleh. Kalau seandainya kita memanfaatkan momen. Nah, tapi kalau kita biasanya jualan kue, ketika ini kayaknya dalam tahun baru banyak orang mencari kue dan kita memang asalnya jual kue. Kita jual normal, bolehkah? Boleh. Oh, itu kalau memang kebiasaan. Iya. Karena juga kata Allah Subhanahu wa taala wala tata'awanu 'alal itsmi wal udwan, kata para ulama. Maka janganlah kemudian kita saling menolong dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Kita kan mereka melakukan perayaan yang sukacita, kemudian kita juga ikut gembira. Mengambil momen. Dan kita membantu untuk memfasilitasi. Oh, misalnya mereka agama lain pakai dupa, kita jual dupanya. Boleh nggak boleh? Nah itu dia, Allah ta'ala. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi atau tampaknya ya kita lanjut lagi Ustaz ya. Iya. Satu pertanyaan lagi. Ustadz, bolehkah kita di malam tahun baru membuat acara seperti pengajian atau mungkin mabit untuk menghindari dari perayaan tahun baru? Nah ini Ustaz. Ya, itu tadi kita jelaskan ya, kita singgung juga tadi, bahwasanya boleh nggak kajian untuk perayaan tahun baru? Nggak boleh. Ya kan? Kita berbicara baik atau tidaknya baiknya adalah berdasarkan perayaannya. Yang dilarang adalah merayakan. Merayakan itu dikatakan al-id, perayaan itu adalah yang dimaksud id, baik Idul Fitri, Idul Adha atau id yang lainnya. Ya kan? Sama juga id tahun baru. Ya kan? Id itu perayaan. Id itu tutlaq, maka disandarkan kepada pertama bil ayyam, dengan hari waktu, kemudian dengan kegiatan. Nah, jadi ketika satu waktu yang ditentukan kemudian diulang, itu disebut dengan id, dengan perayaan. Atau satu kegiatan, misalnya kita merayakan dengan apa? Dengan mengaji. Boleh, itu kan tausiah Ustaz, baik. Iya. Tapi karena kita mengadakannya di mana? Di waktu malam tahun baru. Jadi kita ikut merayakannya. Tapi makanya Anda katakan, Anda tegaskan, ketika kita biasanya ngaji setiap akhir pekan, tiba-tiba akhir pekan ini bertepatan dengan tahun baru, bolehkah? Boleh. Tapi kalau tidak diniatkan untuk membuat perayaan tahun baru dengan sesuatu yang bermanfaat menurut kita, dengan perayaannya bagaimana? Dengan kajian boleh? Enggak boleh. Karena kita termasuk dalam kategori merayakan. Allah gitu. Ya walaupun niatnya gini Ustaz, ini daripada anak muda ngeluyur ini jalan-jalan rayain tahun baru, kita buat acara ini. Ya. Acara ini niatnya untuk mengalihkan.
Iya. Untuk mengalihkan, bukan untuk merayakan ya Ustaz. Iya. Untuk Itu sama mengalihkan. saja kita katakan cara mengalihkan itu kita bilang buat satu bermanfaat. Kalau misalnya bakar ayam, ya kan? Kan proses pengalihan. Timbang orang itu bakar kembang api yang tidak bermanfaat, sekarang kita bakar ayam, perut kenyang dan silaturahmi terjaga misalnya kita katakan. Nah itu juga peralihan sama. Jadi peralihan kepada perkara mubah atau perkara ibadah yang kita anggap itu sama saja. Ketika dibilang bakar ayam saya juga nggak meyakini. Tapi gitu ngaji kayaknya boleh. Enggak, sama saja. Kita ini adalah proses pengalihan. Tapi ketika pengalihan kita buat perayaan. Nah, berkumpul buat kegiatan itu adalah proses. Sama juga orang yang buat kegiatan-kegiatan itu, baik yang di gereja dan sebagainya, mereka buat acara-acara yang kadang-kadang kajian versi mereka. Kajian versi. Ya kan? Buat kegiatan. Nah kita juga mencontoh versi di umat Islamnya. Jadi kan kita man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita ini ngikut. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, tanda-tanda akhir zaman dikatakan la taqumus sa'a hatta, maka tidak akan datang hari kiamat sampai orang-orang kaum muslimin mengikuti bangsa Persia dan bangsa Roma. Dalam hadis lain dikatakan adalah mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Adalah sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Mengikuti bangsa Persia dan Roma, kata Rasulullah. Dalam hadis lain dikatakan adalah mengikuti Yahudi dan Nasrani. Jadi kita mengikuti mereka. Kegiatan mereka. Perayaan mereka kita ikut. Ini masalahnya adalah ketika enggak perayaan suruh ngaji susah. Ya kan masalahnya. Iya. Pas ini atas dasar nama pengalihan. Ya ketika yang hari biasa kemana? Kenapa nggak dialihkan kelalaian kaum muslimin? Ketika pas ini semangat agamanya naik. Dan itu tidak benar. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, Allah Ta'ala. Oke, Ustaz, terima kasih. Kita harus rehat dulu Ustaz. Boleh. Nah pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisal dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim. Pemirsa, kembali lagi kita di Podcast Muslim, podcastnya Muslim Sejati. Masih kita membahas ya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di meja redaksi. Sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kalau ada silahkan di 0617944282 atau melalui WhatsApp kita di 085277992202. Oke, Ustaz, kita balik ke pertanyaan warisan, Ustaz. Iya. Oke. Ustaz, bolehkah kita meminta jatah warisan sebelum orang tua kita meninggal? Karena saya khawatir ketika orang tua saya meninggal, warisan akan dibagi secara tidak adil nih Pak Ustaz. Ini anak yang bilang adil ya. Masalah warisan itu adalah harta yang dibagi setelah orang meninggal. Itu definisi warisan. Adalah harta. Ketika seseorang meninggal maka hartanya disebut dengan warisan. Ketika belum meninggal maka apakah boleh menjadi warisan? Nggak boleh. Jadi ketika orang yang meminta warisan ini sebelum orang tuanya meninggal secara hukum tidak boleh. Karena ini bukan disebut dengan harta warisan. Adapun bentuk harta yang dibagi ketika sebelum meninggal, apabila misalnya kita orang sebagai orang tua, kemudian kita ingin membagikan harta kepada anak-anak kita, maka bolehkah secara hukum? Boleh. Ya, secara hukum boleh. Nah, pernah terjadi pada zaman sahabat Rasulullah SAW, dia membagikan harta kepada anak-anaknya, baik yang laki-laki dan yang perempuan.
Sehingga kemudian ketika dibagi, kata Rasulullah, apakah sudah kamu bagi secara rata? Katanya, belum ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, maka bagilah secara rata. Itu orang yang menghibahkan, yang memberikan kepada anak-anaknya, maka hendaklah berlaku adil. Dalam artian laki-laki perempuan sama ketika dia masa hidup. Nah, beda dengan warisan. Warisan itu punya hukum tersendiri. Kenapa kita katakan tidak boleh kita meminta harta warisan sementara orang tua kita masih hidup? Karena belum tentu kita berhak menerima warisan atau tidak. Jadi ada ketentuan, belum tentu kita yang meninggal belakangan. Bisa jadi orang tua kita dengan kita duluan meninggal. Maka dialah yang mendapatkan warisan dari harta kita. Gitu pula. Nah, jadi belum tentu kita yang mendapatkan. Kita nggak bisa memastikan. Maka dikatakan ada beberapa syarat. Satu, harus sudah meninggal. Ya kan? Pembagian harta warisan itu harus sudah meninggal. Kedua, harus berdasarkan ketentuan. Berdasarkan ketentuan itu adalah apa? Ketentuannya adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Bahwasanya laki-laki mendapatkan satu bagian, sementara wanita mendapatkan separuh. Separuhnya laki-laki. Sementara kalau orang tua ya, ini orang tua ya, yang memberikan kepada anak-anaknya, yang kata Rasulullah, maka hendaklah berlaku adil. Kalau hibah tadi ya. Kalau hibah atau diberikan hadiah bentuknya, maka harus adil antara laki-laki dengan perempuan. Semuanya mendapatkan hak yang sama. Nah, jadi beda dia. Ketika berbicara warisan, lidzakari mislu hadzil unsayain, bahwasanya yang laki-laki mendapatkan satu, yang perempuan mendapatkan separuh. Tapi kalau cerita hadiah, hibah, maka harus rata. Antara laki-laki dengan perempuan, tidak ada karena dia perempuan kok kasih separuh lah. Nanti kalau sudah meninggal juga dia dapatnya separuh, enggak. Kata Rasulullah, maka aku tidak akan menjadi saksi bagi orang-orang yang tidak berlaku adil. Jadi dalam artian ketika kita masih hidup, kita memberikan sesuatu kepada anak-anak kita harus berlaku adil dan sama rata. Nah itu dia. Dan kalau kita memintanya secara hukum, warisan itu tidak boleh dibagi sebelum kita meninggal. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah bentuk etika. Ini larangan ini adalah bentuk larangan etika. Kenapa? Maksudnya kita seorang anak meminta kepada orang tua warisannya. Kayaknya doakan untuk supaya cepat meninggal. Kan? Doakan cepat meninggal. Yang kedua adalah kita tidak tahu apakah kita dulu atau orang tua kita yang meninggal. Jangan-jangan kita dulu. Jangan-jangan kita dulu. Kalau kita dulu maka harta kita lah yang kemudian diwarisi oleh mereka. Ini kebalik. Nah jadi makanya dikatakan apakah boleh? Maka secara hukum tidak boleh. Allah ta'ala misal. Oke, saya terima kasih. Kalau gini kasusnya, Ustaz, orang tua belum meninggal. Nanti kalau aku mati, jatahmu ini. Udah dibagi-bagi duluan sama dia. Tapi kalau aku udah mati baru kalian bagi. Ya kalau aku masih hidup, itu masih punya aku gitu. Iya. Kalau misalnya bagi niatnya adalah warisan, maka tidak boleh. Nggak boleh, Ustaz. Karena dikatakan tidak ada wasiat untuk perkara ahli waris. Jadi kita katakan karena kita senang dengan anak kita yang satu misalnya, yang lain bandel misalnya, atau yang lain kita kurang suka lah. Kita katakan harta warisan ini semuanya warisan ini jatuh kepada anak yang pertama. Kenapa? Karena kita dekat sama dia. Anak yang kedua, ketiga nggak dibagi, boleh enggak? Karena tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi ahli waris itu tetap saja berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seyogianya kaum muslimin kaum muslimat berbicara tentang warisan, maka kita harus menegakkan apa yang dikatakan oleh Allah dengan Rasulnya pembagian ini. Kadang-kadang kan kita enggak. Kita katakan bagi rata saja enggak bisa kaum muslimin. Dan itu termasuk dosa. Nah ini orang berbicara tentang harta ini kadang-kadang banyak yang sudut pandangnya berbeda. Yang penting mereka ridho, enggak ada perkara ridho. Ridho itu adalah mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya. Jadi bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat yang ingin agamanya baik dan benar, mempraktekkan Islam secara kafah, secara sempurna adalah harus membagi warisan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan ini yang banyak ditinggalkan kaum muslimin pada saat ini.
Allah taala. Oke, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Ustaz, waktu kita tinggal sedikit lagi. Iya. Mungkin bisa dijawab secara singkat saja Iya. nih, Ustaz. Ustadz, suami saya memberikan uang belanja hanya pas-pasan nih, Ustadz. Akan tetapi dia sering marah ketika makan makanan yang tidak sesuai dengan seleranya nih, Ustadz. Udah ngasihnya pas-pasan, makan milih lagi nih, Ustadz, gitu. Iya. Dan terkadang hal ini membuat rumah tangga kami sering ribut nih, Ustadz. Iya. Nah, Ustadz, mohon nasihatnya agar saya bisa lebih sabar nih, Ustadz. Iya, Masya Allah. Pertama ada dua. Mhm. Pertama bagi wanita, bagi istri, ya kan? Ini kalimat cukup dengan tidak cukup ini kita nggak tahu. Ngasihnya berapa? Kadang-kadang kita merasa nggak cukup saja. Ketika berbicara uang belanja nggak cukup. Tapi kemudian kita punya handphone, punya emas, punya ini dan sebagainya diberikan suami. Tapi gitu giliran berbicara tentang uang belanja katanya nggak cukup terus. Maka wanita yang salihah adalah yang kemudian bisa memanajemen uang itu dengan baik. Bagaimana bisa membuat suaminya tentram, nyaman. Itu adalah seorang wanita yang salihah. Nah, jadi kita lah yang kemudian berusaha untuk memanajemen uangnya. Banyak dan sedikit itu ada yang dikasih satu hari 500.000 pun bilangnya sedikit. Kurang. Ya kan? Itu untuk belanja. Tapi kemudian dia bisa nabung. Istrinya bisa nabung. Tapi dibilangnya kurang. Ada yang seperti itu. Nah, jadi bagi wanita, hendaklah kemudian kita pintar dalam memanajemen keuangan. Itu harus. Jangan kemudian nanti uang gitu diberikan, kita gunakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau kita tabungkan dulu. Nanti bilang uangnya belanjanya kurang. Nah, itu tidak benar. Maka kalaupun benar, maka seorang laki-laki lah yang bermasalah. Hendaklah kemudian seorang laki-laki lah hendaklah memberikan uang belanja itu secara cukup. Nah, kalau itu benar, kadang-kadang kalau tidak benar, maka yang bermasalah ada di wanitanya. Di wanita. Tapi ketika itu benar, maka laki-laki lah seyogianya menjadi laki-laki, benar-benar menjadi laki-laki. Jangan malas bekerja. Ketika kita tidak, tapi kecuali misalnya, wahai para istri, misalnya seandainya suami kita sudah berusaha untuk bekerja, tapi kemudian tumpur saja. Usahanya kemudian bangkrut saja. Usahanya belum berhasil. Sementara dia sudah giat, sudah berusaha. Kalaupun apa yang ada, maka dimakanlah secara bersama. Kalau hati itu lapang, maka lapanglah semua. Kalau hati itu enak, maka enaklah makanan yang dimakan. Jadi kalau suaminya yang ngasih memberikan sedikit, tapi mintanya lebih, maka suaminya lah yang harus dipahamkan dengan baik. Masya Allah. Nah, kalau bareng-bareng mungkin. Kalau bareng-barang suruh ikut pun belanja. rasa spaghetti mungkin. Iya. Kalau misalnya seandainya memang seperti itu, ada memang tipe kadang-kadang suami yang menahan uangnya, pelit, ya, pelit. Dalam arti dia punya uang, tapi kemudian memberikannya sedikit. Kalau yang seperti itu aja ikut ke pasar, dia suruh belanja. Nah itu beli mau makan apa, makan daging, belanja. Nah. Iya deh, ya nggak cukup ya, sadar juga gitu ya. Iya, biar dia sadar. Allah Ta'ala. Oke, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Tak terasa waktu kita sudah habis, Ustaz. Iya. Kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang antum berikan, Ustaz. Semoga apa yang antum berikan menjadi tambahan ilmu bagi kami dan menjadi pahala buat kita semua, Ustaz. Amin. Nah, pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisal dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah besok kita akan jumpa kembali, tentunya di waktu yang sama, di pukul 6 pagi sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.